Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Azharania dengan NIM 1844187, dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan produk yang saya temukan di pasaran untuk dianalisis kation dan anionnya berdasarkan jurnal, dan juga saya akan presentasikan jurnal yang saya temukan yang membahas tentang analisis logam berat dan anion-anion penyebab pencemaran di lingkungan. Produk pertama yang saya temukan yakni CBD Biopeptide Complex Hair Mask, di mana salah satu komposisinya terdapat magnesium nitrat atau MgNO3 2 kali. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penetapan ion magnesium atau Mg2+, pakai dua metode dasar yang sering dipakai, yakni kompleksometri dengan ETA dan presipitasi sebagai magnesium hidroksida. Kita mulai dari metode yang pertama, saya kutip dari jurnal ini, yakni kompleksometri dengan ETA. ETA merupakan ligan yang punya banyak donor elektron, jadi dia bisa mengikat kuat ion logam seperti magnesium. Prinsipnya yaitu ketika ETA ditambahkan ke larutan yang mengandung Mg2+ pada pH yang sesuai, ETA bakal mengikat ion magnesium dan membentuk kompleks yang stabil. Reaksinya seperti ini. Reaksi menggunakan ETA lebih sering dipakai dalam titrasi karena bersifat stoikiometrik dan hasil kompleksnya itu stabil. Titrasinya biasanya dilakukan pada pH sekitar 10 dibantu oleh buffer amonia, dan indikator yang umum dipakai adalah Eriochrome Black Tea. Adapun terdapat metode lain untuk mendeteksi adanya ion magnesium, saya ambil dari jurnal ini, yaitu dengan cara presipitasi magnesium sebagai MgOH 2 kali. Ketika ion magnesium bereaksi dengan ion hidroksida, dia akan membentuk endapan putih magnesium hidroksida yang reaksinya adalah seperti ini. Endapan ini akan terbentuk karena MgOH 2 kali kelarutannya itu lebih rendah. Reaksi ini biasanya muncul di uji kualitatif untuk identifikasi Mg2+, misalnya dengan menambahkan natrium hidroksida ataupun amonia berlebih. Baik, setelah mendeteksi adanya ion magnesium, kini saatnya untuk mendeteksi adanya ion nitrat atau NO3-, di mana yang saya jelaskan itu adalah metode pertama itu pakai reduksi dilanjutkan reaksi Gris. Kemudian metode kedua saya menggunakan reaksi nitrasi salisilat yang diukur secara spektrofotometri. Yang pertama adalah metode reduksi dan juga Gris reaction, di mana saya mengutip dari jurnal ini. Yang pertama, nitratnya sendiri sebenarnya tidak bereaksi langsung dengan reaksi Gris, jadi harus diubah dulu menjadi nitrit. Reduksi ini biasanya pakai logam seperti seng, kadmium, ataupun menggunakan reduktor lain yang punya kemampuan memberikan elektron. Reaksinya dapat digambarkan seperti ini. Setelah berubah jadi nitrit, barulah sampel bisa masuk ke tahap Gris. Di sini nitrit ini bereaksi dengan sulfanilamida dalam suasana asam dan membentuk ion diazonium. Reaksi lanjutannya adalah penggabungan ion diazonium dengan N1-naptil etilenediamin atau NIDA menghasilkan zat azo berwarna merah ungu yang bisa diukur pakai spektrofotometri, di mana reaksinya seperti ini. Semakin banyak ion nitrat, semakin banyak nitrit yang terbentuk setelah reduksi, dan semakin intens warna dari azonya. Itulah yang nanti kita konversi menjadi konsentrasi nitrat. Baik, selanjutnya terdapat metode lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi nitrat, yakni dengan metode salisilat yang saya kutip dari jurnal ini. Metode ini lebih sederhana karena tidak menggunakan tahap reduksi. Di sini kita memakai kemampuan nitrat untuk membuat reaksi nitrasi atau nitrosasi terhadap asam salisilat pada kondisi asam kuat. Produk nitrasi inilah yang kemudian bisa kita ukur setelah dibuat basa, di mana reaksi nitrasi salisilat oleh nitratnya adalah seperti ini. Setelah itu, campurannya ini akan dibuat basa. Produk nitrasi berubah jadi bentuk terionisasi yang menyerap cahaya kuat, biasanya sekitar 410 nanometer. Absorbansinya sebanding dengan konsentrasi nitrat dalam sampel. Selanjutnya, dengan membentuk bentuk penyerapan cahaya dalam kondisi basah, dengan reaksinya adalah seperti ini. Reaksi ini lebih sederhana dan juga cepat, dan cocok untuk pengukuran nitrat di air bersih ataupun sampel lain yang lebih jernih. Baik, setelah menganalisa kation dan anion yang berada pada hair mask, saatnya kita menganalisis produk selanjutnya, yakni pasta gigi yang bermerek Systema Nano, di mana pasta gigi tersebut memiliki komposisi bahan kalsium karbonat atau CaCO3, bahkan bahan tersebut berada pada daftar pertama dari komposisi pasta gigi tersebut. Baik, yang pertama saya akan menganalisis adanya ion kalsium terlebih dahulu atau ion CaO2.
Yang pertama itu pakai titrasi kompleksometri dengan ETA, dan yang kedua pakai metode kalorimetri menggunakan oak-resolve-Tallinn komplekson atau OCPC. Kita mulai dari metode pertama, saya mengutip dari sumbernya. Dalam titrasi kompleksometri, prinsipnya itu adalah ETA bertindak sebagai ligan kuat yang bisa mengikat ion Ca2+ secara stoikiometrik. Saat ETA ditambahkan ke larutan sampel pada pH yang sesuai, ETA ini akan langsung membentuk kompleks stabil dengan kalsium. Reaksi utamanya seperti ini. Kompleks ini sifatnya sangat stabil, jadi hubungan antara jumlah ETA yang dipakai dan jumlah Ca2+ di sampel bisa dihitung langsung. Biasanya analisis dilakukan pada pH sekitar 10 dengan buffer amonia, dan indikator seperti eriokrom black tea dipakai buat mendeteksi titik akhir. Baik, selanjutnya masuk pada metode kedua untuk mendeteksi adanya ion Ca2+, yaitu dengan kalorimetri dengan OCPC. Saya mengambil sumbernya dari sini. OCPC merupakan reagen yang bisa membentuk kompleks berwarna dengan ion Ca2+. Pada pH basah, biasanya sekitar pH 10-12, OCPC ini bereaksi dengan kalsium dan menghasilkan kompleks berwarna ungu sampai ungu kemerahan. Intensitas warna ini nantinya diukur pakai spektrofotometer. Reaksinya secara sederhana sebagai ini. Jadi, semakin tinggi konsentrasi Ca2+, akan semakin kuat warna yang terbentuk. Metode ini sering dipakai dalam analisis klinis karena cepat dan juga sensitif. Untuk menghindari gangguan dari Mg2+, biasanya ditambahkan 8-hidroksikuinolin sebagai pengikat dari Mg. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara analisis dari ion karbonat atau CO3-2-min. Yang pertama itu dengan cara titrasi asam untuk penetapan karbonat. Saya mengutip dari jurnal ini. Prinsipnya adalah bahwa karbonat itu bersifat basah dan bereaksi dengan proton secara bertahap. Reaksi utamanya adalah seperti ini. Jadi, proton dari hasil ini akan menetralkan karbonat menjadi bikarbonat, lalu menjadi asam karbonat yang langsung terurai jadi air dan karbon dioksida. Volume asam yang dipakai sampai titik ekivalen mencerminkan jumlah karbonat dalam sampel. Pada artikel ini menjelaskan di mana dua tahap reaksi ini dipakai untuk menghitung alkalinitas dan konsentrasi karbonat pada air laut ataupun larutan garam. Selanjutnya, metode kedua yakni penetapan karbonat dengan kompleksasi spektrofotometri saya ambil dari jurnal ini. Jadi dari jurnal ini melakukan pendekatan memakai pembentukan kompleks antara ion karbonat dan ion logam tertentu. Kompleks yang terbentuk menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu sehingga konsentrasi karbonat bisa dihitung lewat spektrofotometri. Reaksinya digambarkan sebagai berikut. Jadi, logam M2+-nya akan berikatan dengan karbonat membentuk kompleks terlarut yang punya karakteristik absorban tertentu. Pada jurnal ini membahas gimana cara perubahan absorbansi kompleks karbonat logam ini bisa digunakan untuk mengukur kadar karbonat di air laut sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi datanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis logam berat dan anion-anion penyebab pencemaran lingkungan yang saya kutip dari jurnal ini. Jadi pada jurnal ini menganalisis mengenai pencemaran logam berat merkuri, timbal, dan tembaga di sungai-sungai Provinsi Gorontalo. Penjelasan dimulai dari pengambilan sampel, proses kimia pada preparasinya, sampai prinsip kerja AS termasuk reaksi yang terjadi. Jadi penelitian ini dilakukan karena aktivitas seperti penambangan emas tanpa izin, sedot pasir, dan juga limbah domestik berpotensi melepas logam berat ke sungai. Logam seperti merkuri dan Pb berbahaya karena bisa terakumulasi dalam tubuh manusia. Jadi tahap pertama adalah pengambilan sampel air dari kedalaman setengah sungai sesuai dari standar SNI. Setelah dikumpulkan, sampelnya ini diawetkan dengan asam nitrat pekat sampai pH turun di bawah 2. Penambahan HNO3 ini untuk mencegah logam mengendap sebagai hidroksida. Misalnya endapan POH 2 kali yang akan larut kembali melalui reaksi berikut. Hal yang sama terjadi untuk Cu sebagai berikut reaksinya. Jadi pemasangan ini dapat membantu menjaga merkuri tetap berada dalam bentuk Hg2+ yang stabil di larutan. Setelah itu, sampel disaring dengan kertas Waldmann nomor 42 untuk menghilangkan lumpur dan juga partikel kasar. Di lapangan dilakukan pengukuran suhu, pH, dan kekeruhan juga
juga untuk memberikan gambaran kondisi fisik dari air. Tahap berikutnya adalah analisis logamnya. Kita menggunakan metode AAS. Prinsip utama dari AAS adalah atom logam bebas mampu menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Untuk menghasilkan atom bebas, sampel disemprotkan ke nyala api. Di dalam api, garam logam terurai. Misalnya, reaksi dari Pb nitrat dan Cu nitrat menjadi logam bebas. Setelah menjadi atom logam bebas, kemudian atom logam bebas ini dapat menyerap cahaya dari lampu low cathode lamp yang khusus untuk masing-masing unsur. Proses serapannya dapat digambarkan dengan ini. Jadi, penyerapan ini mengikuti hukum Beer-Lambert sehingga absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Untuk merkuri, ia ini memerlukan perlakuan khusus. Sebelum dibaca dengan AAS, merkuri dalam sampel dioksidasi lebih dahulu supaya semua bentuknya menjadi Hg2+. Reaksinya dapat berlangsung sebagai berikut. Jadi pada tahap pembacaan, Hg2+ ini akan direduksi kembali menjadi Hg0 karena bentuk uapnya yang mudah dideteksi. Uap Hg0 inilah yang kemudian diserap dan diukur intensitasnya oleh alat. Setelah absorbansinya terbaca, konsentrasinya dihitung dengan membandingkan nilai sampel terhadap kurva kalibrasi larutan standar. Hasilnya dilakukan analisa menggunakan AAS menunjukkan bahwa Sungai Bulang memiliki kadar merkuri sebanyak 0,0026 mg per liter, sedikit di atas batas maksimal yakni 0,002 mg per liter. Sedangkan 3 sungai lainnya masih dalam batas aman. Untuk Pb dan Cu, semua sungai menunjukkan nilai yang jauh lebih rendah dari baku mutu. Dari hasil pengamatan ini didapatkan bahwa sumber pencemaran utama diduga berasal dari aktivitas pertambangan emas pada daerah Bulango. Sungai lain relatif aman tetapi tetap perlu dipantau. Baik, sekian penjelasan dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.